Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership. Saya Serdik Alex William Tulnain dan saya Serdik Hari Kurniawan. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai polisi RW. Kami dari Pokjar 7. Kami akan membahas tentang apa tugas dan fungsi polisi RW, di mana kita sebagai masyarakat maupun kepolisian tentunya perlu tahu apa itu kepolisian RW. Pada podcast sore hari ini kami ada juga narasumber. Yang pertama, Perkenalkan masing-masing. Saya Serdik Vera Torensa. Saya Serdik Indrianto. Dan saya Serdik Hendra Haurisa. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Yang ingin masyarakat tahu, apa itu kepolisian RW? Karena kan seperti kita tahu, sama-sama tahu bahwa Babin Kamtibmas kan sudah ada. Ya. Melaksanakan tugas Babin Kamtibmas sudah ada. Apa sih spesifik dari polisi RW itu sendiri? Mungkin Serdik Vera mungkin bisa menjelaskan kepada kami. Ya, baik, terima kasih moderator. Baik, saya memperkenalkan diri. Saya Serdik Vera, saya bertugas di Subdit Bin Polmas. Kenapa sih polisi RW itu ada? Atau orang sih bertanya, kan sudah ada Babin Kamtibmas, ini bentuk pemolisian seperti apa gitu ya? Saya dapat jelaskan di sini bahwa yang melatar belakangi sebenarnya adanya program dari Kabah Harkam. Ini panjang cerita nih, bisa satu sesi atau dua sesi atau dua SKS atau dua MP nih bisa ini. Jadi kenapa adanya dimunculkan polisi RW ini? Yang pertama, secara klise jumlah dari Babin Kamtibmas itu tidak terpenuhi. Yang idealnya harapan dari masyarakat ataupun dari pimpinan kita, satu desa satu Babin Kamtibmas. Namun mungkin di masyarakat perkotaan itu full kalau untuk penempatan Babin Kamtibmas. Tapi kalau di wilayahan yang luas wilayahnya itu banyak, terus ada kabupaten, desa, dan kecamatan, dengan jumlah perbandingan jumlah anggota polisinya itu tidak tercover, apalagi pengisian Babin Kamtibmas. Nah, pimpinan merasa itu adalah masalah yang harus diatasi, jadi membuat program lah polisi RW ini. Sebenarnya ini branding baru dari Kabah Harkam yang pada saat itu beliau menjadi Kapolda Metro Jaya pada saat itu. Pak siapa kalau boleh tahu? Pak Fadil, ya. Komjen Pol Fadil Imran. Komjen Pol Fadil Imran, betul sekali. Jadi beliau mempunyai program bagaimana cara pemenuhan Babin Kamtibmas ini di masyarakat. Untuk penambahan Babin Kamtibmas sendiri dalam waktu dekat sebetulnya anggaran dan segala macam masalah klise pasti belum mencukupi oleh pemerintah. Mungkin ada anggaran, kalau Babin Kamtibmas ada tunjangan anggaran tersendiri. Tapi kalau polisi RW memberdayakan dari anggota kepolisian yang sudah ada. Oh, jadi boleh saya potong sebentar? Ya. Jadi polisi RW ini konsepnya adalah polisi penugasan lain yang dilibatkan dalam kepolisian RW ini. Iya, jadi polisi umum yang sudah ada diberikan tugas tambahan, ya, di samping melaksanakan tugas sehari-hari dia ditugaskan sebagai polisi RW. Sepertinya sih kok sudah ada tugas pokok, tetapi kok ditambah lagi jadi tugas polisi RW. Tapi konsepnya beliau memprogramkan hal tersebut karena yang ditugaskan jadi polisi RW itu adalah anggota Polri yang bermukim di daerah tersebut. Jadi tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan tugas sebagai polisi RW. Jadi sehari-hari kita sebagai anggota polisi
tentu ada rumah di suatu pemukiman. Nah, disitulah kita bisa berinteraksi dengan masyarakat umum, terutama yang anggota yang bermukim di perumahan-perumahan umum yang bukan asrama ya. Nah, mereka bisa menjadi polisi RW dan disprinkan di sana. Berarti sifatnya berdomisili, jadi Iya. memberdayakan. Jadi intinya memberdayakan polisi anggota Polri yang tinggal di daerah-daerah pemukiman. Betul. Yang belum tercover dengan adanya Babin Kamtibmas. Betul. Mungkin ada tambahan dari Serdik. Baik, Hendra. Serdik Alex, terima kasih. Jadi polisi RW ini memang dibentuk untuk dari lingkungannya, tempat tinggalnya. Dia lebih dekat dan mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan Betul. Ya. di tingkat RW. Nah, dia juga melakukan edukasi. Dia tugasnya membantu kepolisian dalam hal ini memberikan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan atau berkaitan dengan Kamtibmas. Atau mungkin juga ada informasi yang mau atau diingin ketahui oleh masyarakat setempat, dia dapat membantu memberikan pencerahan. Menarik sekali ya Bang ya. Ya, jadi Polisi RW. polisi RW ini sangat berperan penting sebagai sarana informasi di tengah-tengah masyarakat selain menjaga Kamtibmas seperti itu. Terus untuk ini ya Bang, kewenangan hukumnya Pak Indri bagaimana ya, sama dengan polisi biasa atau tidak? Jadi peran polisi RW itu seperti bagaimana mengefektifkan. Jadi tugas-tugas Polri itu bisa dipahamkan dengan masyarakat. Ini mendinamisasi, memberikan kolaborasi lebih efektif. Jadi dinamika dengan masyarakat berjalan lebih efektif sehingga masyarakat memahami apa yang terjadi Polri, dan Polri dengan segala sumber dayanya termasuk anggota Polri yang berdiam di situ bisa memberikan pembelajaran Ya, apa edukasi yang tadi ya. edukasi tersebut, sehingga harapannya semakin lebih memolisikan masyarakat. Jadi apapun terkait permasalahan dan sebagainya ada saluran dua arah antara masyarakat dengan Polri. Saya tambahkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan Serdik Hari yang berkaitan bahwa Kewenangan hukum. kewenangan hukum. Untuk polisi RW tidak mempunyai kewenangan hukum yang sama dengan polisi pada umumnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa polisi RW itu lebih khusus untuk mencegah, dia preemptif. Oh, Ya, dia lebih mencegah untuk terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Mungkin seperti itu. Oh, jadi sifatnya cuma mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat di sekeliling domisili dari polisi RW tersebut, sehingga dapat melakukan langkah preemptif. Ya, preemptif. Dan tentunya dengan adanya pelibatan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kan polisi juga tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa bantuan dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Mungkin kita boleh tahu apa yang mendasari, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini adalah salah satu inovasi yang diberikan oleh Komjen Pol Imran pada saat beliau menduduki sebagai Kapolda Metro. Nah, kira-kira dasar hukum apa yang dipakai? Karena kalau kita bicara tadi pengertian peran dan tugas dari polisi RW, kita tentunya harus namanya kita anggota polisi harus punya dasar hukum. Kira-kira apa sih dasar hukumnya, Mas? Baik, untuk dasar hukum polisi RW ini dasarnya tetap menggunakan Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk pemolisian masyarakat di daerah pemukiman. Jadi dibentuklah brandingnya polisi RW. Dan ini tugasnya untuk penanganan konflik-konflik sosial gitu. Oh, Iya, bukan yang pidana terus dilaporkan, itu sudah ada jalurnya sendiri. Jadi inti sebenarnya masyarakat itu sebenarnya ingin didengarkan. Ada program dari polisi juga, ada Jumat Curhat dan segala macam. Itu menampung aspirasi atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat
kalau ngomong langsung ke polisi dan tanda kutip misalnya melapor atau ada masalah terus dilapor, itu kadang mereka ada enggan ataupun takut. Tapi dengan adanya polisi yang berada di pemukiman masyarakat tersebut, mereka lebih dekat, tidak ada batas, dan langsung mendapatkan informasi-informasi atau pencerahan-pencerahan tentang informasi. Contoh misalnya tentang pembuatan SIM. Ya, mereka kalau datang langsung misalnya tidak tahu persyaratan mungkin bisa bolak-balik, tetapi dengan pembentukan polisi RW ini bisa polisi RW tersebut masuk di grup-grup atau komunitas. Contoh gampang adalah WA grup warga. Nah, bisa diedukasi lewat sekarang zaman semakin canggih. Iya, sudah canggih, medsos sudah gampang diakses gitu ya. Jadi gampang, Pak Polisi RW tolong share tentang persyaratan pembuatan SIM. Jadi masyarakat datang sudah bawa syaratnya. Jadi kalau dulu mungkin masih konvensional ya, datang ke kantor polisi, tengok syaratnya terus balik lagi pulang, melengkapi lagi, balik lagi kantor polisi. Jadi tidak efektif. Sedangkan masyarakat bekerja. Jadi dengan ada informasi yang langsung, misalnya lewat grup-grup WA atau komunitas medsos lainnya, bisa langsung memudahkan masyarakat. Gitu. Berarti kalau bisa kita lihat bahwa berarti polisi RW ini yang tadi disampaikan bahwa ini adalah anggota Polri penugasan umum yang dilibatkan sebagai polisi RW. Iya. Nah, berarti kan di tiap kecamatan itu kan ada polsek. Iya. Apakah anggota polsek yang dilibatkan atau dari Polres yang mensprintkan anggotanya? Untuk mungkin bisa dijawab Pak. Jadi begini ya, seluruh anggota Polri yang berdiam di situ bisa berperan. Jadi tidak harus anggota polsek dan sebagainya. Jadi ini memperkuat peran Babin Kamtibmas, lebih memperluas cakupan, lebih mengedukasi, dan tidak ada sekat antara Babin dan jadi tidak ada anggota Polri dari Reskrim, tidak ada anggota Polri dari Lantas, dan ini berperan untuk semua. Jadi ini dalam rangka memberdayakan peran Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kalau bisa dilihat itu berarti modelnya kayak fasilitator ya. Iya. Jadi intinya kalau tadi disampaikan oleh Serdik Indri bahwa tidak memandang dia dari Polsek atau Polres ataupun Polda. Ya. Mungkin saja kita bisa beranggapan bahwa tidak perlu harus memikirkan dia itu pangkatnya apa. Ya. Misalkan dalam satu daerah, satu perumahan, ternyata yang tinggal di situ ternyata orang berpangkat AKP, Ajun Komisaris Polisi. Dia juga bisa bertindak sebagai seorang polisi RW. Betul. Jadi sebagai fungsi Polri-nya, fungsi Polri-nya yang diutamakan. Jadi sama ya dengan polisi biasa ya. Sama. Mungkin sangat menarik podcast sore hari ini karena kalau dilihat dari tugas dan fungsi polisi RW ini adalah pelibatan semua anggota Polri, tidak memandang itu dari dinasnya di Polsek atau Polres atau Polda, dan juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa tidak memandang pangkat. Jadi kalau anggota Polri tersebut dia berdomisili di situ, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan, tentunya dengan keluhan-keluhan tentang masalah Kamtibmas. Tentunya tidak menerima keluhan-keluhan yang lain dong. Masa keluhan rumah tangga disampaikan juga kan tidak mungkin. Dia lebih spesifik ke Kamtibmas. Jadi perlu dicatat oleh masyarakat bahwa Polri sekarang lebih aktif untuk mendengar, untuk mencegah supaya kejadian-kejadian yang akan terjadi itu lebih bisa diminimalisir. Jadi mungkin saya pikir mengedepankan fungsi preventif dan preventifnya. Ya betul. Jadi fungsinya lebih diutamakan. Jadi anggota Polri yang kami sampaikan juga kepada seluruh anggota Polri yang ada di
seluruh Indonesia jangan ragu untuk menerima laporan, ya betul kan, dari masyarakat yang tinggal di lingkungan Anda. Karena sebagai anggota Polri kita harus siap untuk menerima keluhan warga supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Saya pikir podcast hari ini cukup sekian dan cukup menarik. Semoga podcast kami dari Pokjar 7 ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga edukasi kepada anggota Polri untuk mengetahui apa tugas dari fungsi polisi RW. Podcast ini kami cukup sampai sekian. Saya Serdik Alex Willem Nolan. Saya Serdik Hari Kurniawan. Dan saya Serdik Hendra Orisa. Saya Serdik Vera Torensa. Serdik Indrianto. Kami tutup podcast hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.